Martial Peak Bab 747 Pale Clouds. Saat kelompok itu berjalan maju, beberapa orang bergegas menuju beberapa baris rumah yang rusak. Gerakan yang tiba-tiba ini jelas menarik perhatian semua orang dan mereka semua menyadari bahwa pasti ada sesuatu di rumah-rumah ini karena mereka bisa merasakan sedikit fluktuasi energi yang datang darinya. Hai Wanggu mengangkat tangannya untuk meminta semua orang berhenti dan menunggu. Mereka yang masih bergerak adalah semua pembudidaya dari keluarga Hai. Secara alami ini adalah area yang mereka klaim tidak ada pembudidaya luar yang berani bertindak sesuka mereka. Jika ternyata ada sesuatu yang baik di sini, membiarkan keluarga Hai makan daging sambil menunggu untuk mengumpulkan sup setelahnya bukanlah masalah, dan jika ada bahaya, mengizinkan keluarga Hai untuk menguji air juga bagus. Semua orang di sini punya pemikiran seperti itu. Beberapa saat kemudian, pembudidaya dari keluarga Hai dengan cepat kembali. Dua orang yang pergi mencari di deretan kiri rumah terlihat sedih dan menggelengkan kepala, sepertinya tidak menemukan apa-apa. Namun pasangan lain yang telah mencari bagian rumah yang tepat memiliki wajah yang dipenuhi dengan senyuman, keduanya dengan cepat menyerahkan benda kecil ke Hai Wanggu. Mata semua orang berbinar saat mereka menatap ke arah benda itu. Hai Wanggu menerima benda itu dan dengan hati-hati menyeka debunya sebelum menggunakan Divine Sense untuk menyelidikinya. Sesaat kemudian, alisnya mengendur saat dia mengangguk. Bagus, itu sebuah artefak, sayangnya tampaknya telah menurun ke titik di mana itu hanya dapat menampilkan kemampuan peringkat rendah kelas misterius. Sungguh disayangkan, jika itu dalam kondisi baik, itu mungkin setidaknya menjadi artefak peringkat atas kelas roh. Mendengarkan kata-katanya, semua orang menunjukkan ekspresi penyesalan. Apa yang dikatakan Hai Wanggu adalah kebenaran, semua orang di sini memperhatikan artefak itu dan menyelidikinya dengan Divine Sense mereka, jadi dia berbohong di sini tidak ada gunanya. Namun, menemukan artefak begitu cepat setelah mereka sampai di sini dapat dianggap sebagai awal yang baik, meningkatkan ekspektasi semua orang menjadi lebih tinggi. Artefak ini akan diurus oleh tuan tua ini untuk saat ini. Setelah kita kembali ke permukaan, aku akan menemukan penyuling artefak untuk memperbaikinya. Mungkin sebagian kekuatan yang dimiliki sebelumnya dapat dipulihkan, meningkatkan kualitasnya, kata Hai Wanggu terus terang sebelum menyimpan artefak di tas semesta miliknya. Sejak awal, Hai Wanggu telah mengatakan bahwa semua harta yang ditemukan oleh kelompok mereka akan disimpan olehnya dan hanya setelah eksplorasi selesai barulah mereka akan didistribusikan sesuai dengan kontribusi individu setiap orang. Karena artefak ini ditemukan oleh pembudidaya dari keluarga Hai, tidak ada yang mengharapkan dia untuk membagikannya bahkan setelah mereka kembali. Setelah mendapatkan beberapa manfaat kecil, semua orang menjadi lebih bersemangat dalam pencarian mereka. Untuk memperluas cakupan pencarian mereka, Hai Wanggu membagi semua orang menjadi 3 kelompok kecil, masing-masing dipimpin oleh Master Alam Transenden dari keluarga Hai, dan mengirim mereka ke 3 arah berbeda. Yang Kai masih mengikuti di belakang Hai Wanggu. Kelompok kecil tempat dia menjadi bagiannya sekarang hanya terdiri dari 20 orang dan dengan pengecualian Hai Wanggu, hanya Yang Kai yang telah mencapai alam transenden, semua orang adalah pembudidaya batas Immortal Ascension. Di antara banyak rumah yang hancur di kedua sisi jalan yang mereka lalui, orang kadang-kadang menemukan sesuatu yang berharga. Kebanyakan dari benda-benda ini adalah artefak, tapi terkadang ada seni rahasia dan keterampilan marsial juga. Namun, seni rahasia dan keterampilan marsial ini umumnya tidak terpelihara dengan baik, dan saat itu disentuh, mereka hancur menjadi debu, membuat banyak orang depresi. Ada juga beberapa pil, tetapi karena perjalanan waktu yang lama, khasiat obatnya telah benar-benar menghilang, hanya menyisakan beberapa ampas yang tidak berharga. Setelah setengah hari, kelompok Yang Kai hanya berhasil memanen beberapa artefak yang rusak, menyebabkan sebagian besar dari mereka merasa agak tidak puas karena perolehan ini jauh dari yang mereka harapkan. Yang Kai tetap berada di belakang kelompok, tidak memamerkan atau menyembunyikan dirinya, hanya bekerja sekeras. Pembudidaya batas Immortal Ascension tahap ke-7 pada umumnya tidak menarik perhatian siapapun. Di antara beberapa lusin artefak yang telah ditemukan, dia juga memberikan beberapa kontribusi, tetapi tidak ada yang terlalu berharga. Namun secara diam-diam, Yang Kai merasa agak ragu. Reruntuhan kuno ini seharusnya menjadi sisa-sisa sekte besar dari masa lalu. Sekte seperti itu seharusnya memiliki banyak penghalang internal dan batasan yang menjaga lokasi mereka yang lebih berharga. Titik ini dapat dengan mudah disimpulkan dari penghalang yang menghalangi laut untuk membanjiri tempat ini. Tetapi sampai sekarang, kelompok mereka belum menemukan penghalang seperti itu, apalagi bahaya apapun. Ini justru membuat Yang Kai semakin waspada.
Saat mereka berjalan, seorang pria dengan tubuh kurus tiba-tiba mendekati Yang Kai, menyebabkan yang terakhir mengerutkan kening saat dia melirik dengan rasa ingin tahu. Yang Kai segera menyadari bahwa pria kurus ini tersenyum ke arahnya tanpa suara. "Apakah kamu butuh sesuatu?" Yang Kai bertanya. "Nak, kamu sepertinya orang yang pintar." Pria itu berbisik, melirik ke arah Hai Wanggu yang memimpin jalan, memastikan bahwa yang terakhir tidak memperhatikan mereka. "Apakah menurutmu begitu?" Yang Kai tiba-tiba merasa segalanya menjadi menarik. Orang ini juga seorang pembudidaya asing yang telah bergabung dengan kelompok Hai Wanggu. Dia memiliki ranah kultivasi puncak batas Immortal Ascension dan tampaknya tidak terlalu tua, hanya di awal 30-an. Sepasang matanya yang kecil dan sipit menyerupai mata ular berbisa, selalu menampakkan cahaya yang agak menyeramkan. Dia tiba-tiba menyapa tanpa alasan membuat Yang Kai agak penasaran, bertanya-tanya apa yang direncanakannya. "Tentu saja, aku cukup memperhatikanmu." Pria itu menjawab dengan ringan, "Meskipun pada dasarnya kamu tetap diam, mata kamu terus berkedip. Itu adalah pertunjukan yang cukup cerdik, kamu mencoba menyembunyikan kekuatan sejati kamu untuk mendapatkan sesuatu yang besar, bukan?" "Tidak, kamu hanya terlalu banyak berpikir." Yang Kai menggelengkan kepalanya perlahan. "Kamu tidak perlu menyangkalnya, semua orang berpikiran seperti itu." Lelaki kurus itu mencibir. Orang tua itu terus memasukkan semuanya ke dalam tas semesta miliknya. "Apa menurutmu semua orang yang ada di sini tidak dapat melihat apa yang dia coba lakukan? Setelah semua ini selesai, dia mungkin tidak akan memberi kita apa-apa, atau mungkin dia akan memberi kita keuntungan kecil hanya untuk membungkam kita." Ini adalah situs aliansi 7 keluarga miliknya. Kita tidak memiliki hak suara apapun dalam masalah ini. Mereka makan daging, aku minum sup. Yang Kai tersenyum, "Aku puas dengan kondisi itu." "Kamu tidak terlihat seperti seseorang yang begitu mudah puas." Pria kurus itu meludah dengan jijik, merendahkan suaranya lebih jauh. "Bagaimana? Tertarik untuk bekerja sama dengan aku?" "Bekerja sama untuk apa?" tanya Yang Kai. Pria kurus itu menatap Yang Kai seperti sedang menatap orang bodoh sebelum berkata, "Tidak ada bahaya di tempat ini, kita hanya perlu menemukan cara untuk menyelinap dan mencari harta karun sendiri. Mengapa kita harus repot-repot terus bersama dengan mereka?" "Oh, bukan ide yang buruk." Ekspresi Yang Kai menjadi cerah, ekspresi tertarik muncul di wajahnya. "Kamu pikir begitu?" Pria kurus melihat raut wajah Yang Kai dan dengan cepat memukul saat setrika masih panas. "Jika kita benar-benar menemukan sesuatu yang bagus, kita bisa membaginya di antara kita berdua 50-50. Aku adalah orang yang dapat dipercaya berlaku adil. Meskipun saran kamu menggoda, aku masih lebih suka mengikuti kelompok. Itu akan jauh lebih aman jika lebih banyak orang." Yang Kai tampak ragu, perlahan menggelengkan kepalanya. Pria kurus itu buru-buru menghibur kekhawatirannya dan melanjutkan bujukannya. Namun, Yang Kai tidak menggubrisnya, membuat pihak lain tidak bisa untuk tidak memaki. "Dasar bodoh, jika kamu terus mengikuti mereka secara membabi buta, kamu akan menderita kerugian besar cepat atau lambat." Yang Kai terlalu malas untuk peduli padanya. Pada pandangan pertama, terlihat jelas bahwa orang ini bukanlah hal yang baik. Dia berusaha keras untuk mengajak Yang Kai jelas karena yang terakhir tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melakukannya sendiri dan ingin menemukan seseorang untuk membantu mengeksplorasi jalan baginya. Ketika mereka benar-benar menghadapi bahaya, akan lebih mudah untuk ditangani jika mereka berdua. Tetapi begitu mereka memperoleh sesuatu yang berharga, dengan kekuatan puncak batas Immortal Ascension-nya, berurusan dengan Yang Kai yang muda dan lemah seharusnya mudah. Atau setidaknya itulah yang dipikirkan pria kurus itu. "Sejak kapan aku menjadi sasaran yang mudah dimangsa?" Yang Kai dengan dingin mendengus dalam hatinya. "Ada beberapa rumah di depan, beberapa dari kalian pergi untuk memeriksanya." Hai Wanggu tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah sekelompok rumah. Semua orang mengangguk, dan kelompok dengan cepat mengirim beberapa orang untuk menggeledah rumah. Yang Kai juga pergi kali ini, berjalan menuju salah satu rumah di sebelah kanan. Ada total 5 orang dalam kelompok Yang Kai dan sementara 3 dari mereka tinggal di luar dan mencari-cari. Yang Kai diam-diam menggunakan Divine Sense untuk memastikan tidak ada yang berharga di luar sebelum berjalan ke salah satu rumah. Tetapi sebelum dia bisa memasuki rumah, bayangan dengan cepat muncul di sebelahnya dan pria kurus yang baru saja berbicara dengan Yang Kai masuk satu langkah lebih cepat di depannya. Yang Kai hanya menggelengkan kepalanya, tidak mempedulikannya, dan dengan santai masuk ke dalam rumah. Sebagian besar barang di dalamnya telah menjadi debu, tetapi di sudut salah satu ruangan ada beberapa botol giok berserakan di tanah.
Pada saat Yang Kai tiba, pria kurus itu sudah memegang beberapa botol giok. Ekspresi tidak berdaya di wajahnya saat dia membukanya secara acak. Jenis botol giok ini sangat umum dan biasanya digunakan untuk menyimpan pil. Bagaimanapun juga ketika mereka datang ke reruntuhan kuno itu sudah ada di sini untuk waktu yang sangat lama, jadi hanya ada ampas tak berguna yang ditemukan di botol semacam itu. Namun, tiba-tiba ekspresi pria kurus itu berubah drastis saat ekspresi kegembiraan melintas di matanya. Menemukan sesuatu yang bagus, Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria kurus itu tiba-tiba teringat bahwa ada orang lain di dalam bersamanya dan mengangguk ke arah Yang Kai. Lihatlah sendiri. Saat dia berbicara, dia menyerahkan botol giok. Yang Kai mengambilnya dan melihat ke dalamnya, tetapi setelah melihat pil di bagian bawah botol giok, dia juga tidak bisa menahan perasaan terkejut. Pil ini sangat berbeda dari pil biasa, ada lapisan kabut tebal yang dengan lembut mengepul di permukaannya, seperti awan tebal. Awan ini terdiri dari energi dunia murni dan membentuk semacam lapisan pelindung tembus cahaya yang menyelimuti seluruh pil. Meskipun Yang Kai tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak pil ini disempurnakan, dia langsung tahu bahwa khasiat obatnya tidak hanya tidak hilang, tetapi malah menjadi jauh lebih kuat. Aroma yang tercium dari pil ini sangat kaya dan segar. Setelah hanya mengendusnya sedikit, Yang Kai tahu itu adalah pil kelas Sein. Namun, tingkat pil hanyalah masalah sekunder, yang benar-benar mengejutkan adalah lapisan seperti awan yang mengelilinginya. Pil Clouds, Yang Kai berseru. Yang Kai sudah bisa dianggap sebagai alkemis muda yang berbakat dan ketika dia menyempurnakan pil, sejumlah besar yang dia sempurnakan akan membentuk pola seperti meridian di permukaannya, umumnya dikenal sebagai pil veins. Begitu pil veins muncul di pil manapun, nilainya akan berlipat ganda beberapa kali lipat dan tidak peduli berapa tahun disimpan, selama itu disimpan dalam kondisi yang wajar, kemanjurannya tidak akan pernah pudar. Setiap alkemis yang luar biasa mendambakan untuk menyempurnakan pil veins, mencoba yang terbaik untuk memungkinkan pil veins untuk muncul. Sayangnya, tidak ada cara efektif untuk memastikan bahwa setiap pil yang disempurnakan akan melahirkan pil veins. Pada akhirnya, kemunculan pil veins melibatkan banyak keberuntungan. Di atas tingkatan pil veins adalah pil clouds yang legendaris. Pil veins akan sering muncul ketika Yang Kai melakukan alkemia, tetapi sampai sekarang dia tidak pernah menghasilkan pil dengan pil clouds. Hari ini sebenarnya adalah pertama kalinya dia melihat pil dengan pil clouds. Menurut legenda, ketika sebuah pil melahirkan pil clouds, tidak hanya efek pil tersebut diperkuat beberapa kali lipat dan khasiat obatnya tidak akan pernah melemah. Pil clouds secara alami akan mengumpulkan energi dunia di sekitarnya untuk memberi makan pil tersebut. Dapat dikatakan bahwa semakin lama pil dengan pil clouds disimpan, semakin besar kemanjurannya, dan semakin tinggi nilainya. Bersambung.